وبتوفيقه يتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفاعنا نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله واتباع أسباب على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء جل مرضاته وقربه وثوابه. ربي زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين. حق سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا وأولادنا وأزواجنا فتوح العارفين وفقنا في الدين واهدنا إلى سبيل الجسم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh berkah, di waktu yang istimewa, di tempat yang mulia. Allah kumpulkan kita bersama. Allah hadirkan kita bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah beserta zikirnya, doanya, ibadah sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampunkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa berikan kita nikmat sehat afiat, dan Allah berikan istiqamah dalam taat ibadah. Allah berikan keluarga sakinah mawaddah rahmah, anak keturunan saleh dan salehah. Dan Allah berikan kita istiqamah dalam taat ibadah sampai nantinya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi ta'atillah wa rasulih, setelah panjang umur dalam taat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati para asatidzah, para tuan-tuan guru, para kiai, sesepuh masyarakat, bini sepuh, Bapak Haji, Bu Hajah semuanya, dan terkhusus yang segenap pengurus masjid Azhari Hamzah, insyaallah, Bapak Ketua Mukarram, Pak Azhari, Pak Haji Fahmi, dan semua jamaah, Bapak, Ibu-ibu yang insyaallah kita semua selalu dalam lindungan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Istimewa, Allah hadirkan kita, Allah mampukan kita, Allah kuatkan kita untuk bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Basyiril masaina fi dhulami binuritam yaumil qiyamah. Beri kabar gembira, kata Nabi, kabar gembira untuk mereka yang datang di kegelapan malam menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, untuk salat dengan cahaya sempurna di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dengan cahaya inilah kita semua nantinya akan dikenali oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa, Allah yang mampukan kita, Allah yang pilih kita, Allah yang takdirkan kita. Ini adalah cinta Allah yang luar biasa. Ketika kita dimampukan untuk ibadah, disitulah ada cinta Allah. Karena Allah begitu cinta kepada hambanya. Al-amalus salih hadiyatun min Allah. Amal saleh adalah hadiah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi. Masya Allah. Wa fadlu min Allah. Sesuatu anugerah yang istimewa yang Allah berikan kepada kita. Yu'tihil abad. Yang Allah berikan kepada hambanya. Allah berikan kita ketaatan. Allah berikan kita kemampuan untuk ibadah. Innama yu'til mal liman yuhib wa liman la yuhib. Allah beri harta untuk orang yang Allah cinta maupun Allah tidak cinta. Semuanya diberi. Harta, dunia, jabatan, kuasa, kebun, tanah, ruko, wanita, dan seterusnya. Allah beri kepada mereka yang taat ibadah maupun yang tidak taat. Mau yang sholat, tidak sholat diberi oleh Allah. Mau beriman, tidak beriman, semua diberi oleh Allah. Walakin yu'til iman. Akan tapi Allah berikan iman, kemantapan, istiqamah, kemampuan untuk ibadah, illa man yuhib. Hanya untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya luar biasa. Allah yang memberi kita. Sudah Allah beri, wa ba'da ma yu'tika hadil fadl yusibuka wa huwa minhu fadl. Setelah Allah mampukan kita, kemudian Allah memberikan kita pahala. Allah setelah dimampukan, setelah dimudahkan,
setelah diberi anugerah, Allah juga yang memberi kita pahala yang besar luar biasa. Masya Allah, ini luar biasa. Begitu cinta Allah dengan hambanya. Jadi Allah memilih hamba-hambanya mana yang menjadi calon penghuni surga. Kita tidak ada yang tahu di antara kita mana dan siapa penghuni surga. Tapi kita bisa melihat tanda-tandanya. Apa kata Nabi SAW? Wa man khalaqal jannah. Siapa yang Allah takdirkan sebagai calon penghuni surga, yassarallahu li'amali ahli jannah. Allah akan mudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Masya Allah. Wa man khalaqal nar. Sebaliknya, siapa yang jadi calon penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka. Na'udzubillah min. Mudah ke masjid, mudah ibadah, mudah salat subuh, mudah sedekah, mudah silaturahmi, mudah hadir majelis salim, mudah hadir majelis zikir. Ini anugerah dari Allah. Mudah-mudahan kita menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Anna Rasulullah SAW, baginda Nabi SAW pernah marra majlisaini fi masjid. Nabi pernah lewat di Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi Nabi lewat, tiba-tiba Nabi melihat wagala. Nabi melihat ada dua majelis, dua perkumpulan. Masya Allah. Ada sahabat sedang berkelompok majelis. Kilahuma alal khair, kata Nabi. Keduanya ini majelis baik. Jadi satu berkumpul, dua berkumpul. Mereka berkumpul. Keduanya majelis yang baik. Kumpul di masjid, orang baik. Jadi siapapun yang bisa datang ke masjid, orang baik. Masya Allah. Apa kata Nabi? Fashhadu lahul iman. Saksikan bahwa dia adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Orang datang ke masjid. Jadi kalau lihat orang ke masjid itu baik tuh. Jangan seuzon. Alhamdulillah. Kadang kita kan, ada apa bapak ini tiba-tiba ke masjid? Hati-hati sendal, awasi, awas. Alhamdulillah. Sudah, kalau orang digerakkan Allah ke masjid, baiklah itu. Masya Allah. Allah yang pilih dia. Masya Allah. Perkara belakangnya cerita lain. Masya Allah. Mungkin nanti dia khilaf, ya kan? Nengok sendal bagus, khilaf dia. Masya Allah. Tapi kalau sudah datang ke masjid, baik ya. Nabi katakan dua kelompok ini baik semua. Kelompok apa itu? Yang pertama adalah kelompok orang berzikir, kelompok orang berdoa. Yang kedua, kelompok orang sedang mengkaji ilmu. Nah, wajhuhuma afdal min sahibihi. Tapi di antara keduanya ada yang lebih baik. Masya Allah. Jadi di antara kedua ini salah satunya ada yang lebih baik, lebih top, lebih istimewa. Mana ya Rasulullah? Amma haula'i fa Allah wa yarghabuna ilaih. Wa insya'allahu wa insya'amanahu. Majelis pertama, perkumpulan pertama, orang berzikir, orang berdoa bersama. Masya Allah. Mereka berdoa, munajat kepada Allah, kumpul untuk berdoa. Jadi berdoa, berzikir sudah ada dari zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tiap Jumat pagi kita retib, Masya Allah, baca retib saman. Apa retib saman? Inti dari retib saman adalah zikir dan doa. Di dalamnya adalah kalimat la ilaha afdalu zikir fa'alam annahu la ilaha, kalimat yang terbaik, Masya Allah, yang kita ingin hidup dengannya, ingin mati dengannya, dan kita ingin bangkitkan dengan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah. Membiasakan baca zikir la ilaha illallah. Masya Allah. Berdoa dan tidak ada permohonan, munajat dan seterusnya. Allahumma inni bihaqil Fatihah wasabil mathani, untuk seterusnya. Itu doa semuanya. Doa. Dari zaman sahabat sudah ada orang berdoa. Ada orang Ustaz, katanya tidak boleh doa bersama. Doa itu sendiri-sendirian. Kan permintaan kita beda-beda. Masya Allah. Ngapa nak doa bareng-bareng? Dalam Al-Quran Allah sebutkan. Masya Allah. Apa kata Allah? Ketika Allah mengijabah doa Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Apa kata Allah? Qad ujibat da'watukuma. Kami ijabah doa keduanya. Padahal yang doa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Tapi yang diijabah doa keduanya dikabulkan semuanya oleh Allah.
Ini dalil bahwa boleh doa bersama. Jadi jangan sungkan, Ustaz. Tapi beda permintaan aku dengan dia. Kok bisa? Iya, Ustaz. Dia tuh jualan tekwan, aku jualan es krim. Ini soal dunia ini. Kenapa? Dia minta hujan, Ustaz. Kalau jualan tekwan, hujan gerimis kan sedap. Laris ya. Tapi aku, Ustaz, es krim kalau hujan kelebu. Selesai. Yang diminta bukan hujan air, tapi hujan rahmat. Semuanya butuh hujan rahmat. Maka saat berdoa, sertakan semuanya. Jangan doa sendirian. Jangan. Ini sekiwit ujung melempar. Kalau ada imam, doa, ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Ampuni keluargaku, anak-anakku, ya Allah. Tetanggaku jangan. Alhamdulillah. Ajak semuanya. Ini minal jafa, kata para ulama. Termasuk asyaratul asya minal jafa. Ada 10 hal yang hilang keberkahan. Sedikit keberkahan. Masya Allah. Menjauh dari keberkahan. Apa itu? Yang pertama, awaluha. Yang pertama, rajulun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wa la lil mu'minina wal mu'minat. Ada seseorang yang berdoa untuk dirinya tapi tidak menyertakan kedua orang tuanya dan semua kaum mukminin dan mukminat. Ini orang yang sedikit berkah. Masya Allah. Jadi kalau doa, ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku dan semua kaum mukminin mukminat. Masya Allah. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Atau kalau jamaah Rabbi firlana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal, ajak semuanya, jangan sendirian. Maka ini penting kalau kita berdoa, domirnya, domir itu kata ganti dalam bahasa Arab harus dirubah jamak. Jangan untuk sendirian. Ajak yang lain, ya Allah, tetanggaku ikut juga, ya Allah, sahabat-sahabat semuanya, ya Allah, yang mencintai aku, ya Allah, dan aku mencintai mereka, semua kaum mukminat dimanapun berada, sertakan dalam doa. Maka cepat doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yang kedua, rajulun yata'allamul Qur'an wa la yaqra'u minhu fi kulli yaumi ahaya. Ada seseorang yang belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, Masya Allah, fokus dengan Quran, tapi dia tidak membaca 100 ayat dalam satu hari. Kita yang mulai belajar Quran, alhamdulillah Ustaz, kami mulai berguyur baca Quran, mulai belajar, Masya Allah. Apalagi yang menghafal Quran, apalagi yang mendalami Quran, jangan sampai tidak membaca 100 ayat dalam satu hari. Kalau kita lihat surat-surat pilihan kita sudah lebih 100 hari. Minta maaf, 100 ayat. Pagi Yasin, sudah 83 ayat. Siang Ar-Rahman, Masya Allah. Sore Al-Waqi'ah, malam Al-Muluk, Masya Allah. Bisa baca semuanya, alhamdulillah. Tidak bisa baca semuanya, sebagian jadilah. Karena Yasin itu dianjurkan dibaca setiap malam. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa orang yang baca Yasin di malam hari, paginya dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap malam baca Yasin. Dah sanggup bisa setiap malam Jumat. Maka kita kan di masjid musala kita malam Jumat baca Yasin. Masya Allah. Dah sanggup bisa setiap malam Jumat 1 bulan sekali. Minimal 1 bulan sekali. Dah sanggup juga Ustaz setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Dah bisa juga Ustaz, innalillahi wa inna ilaihi. Yasin ketelah musuhnya. Na'udzubillah ya. Yasin, maksud dimanapun kita baca Yasin, maka kita alhamdulillah Yasin hampir separuh hafal. Walaupun kalau dites dah hafal juga. Alhamdulillah, tapi orang baca kita ikut. Jamaah tambah semangat. Baca Yasin. Maka jangan sampai tidak baca Quran. Sehari jangan sampai kita tertinggal baca Quran. Gersang hati kita. Kosong jiwa kita. Karena inilah makanan batin kita. Al-Quran, ilmu, zikir adalah qutul qulub, makanan hati. Masya Allah. Baca. 3. Rajulun dakhala al-masjid wa kharaja wa lam yusalli rak'atain. Ada seseorang yang masuk masjid, dia tidak sholat dalam masjid itu walau hanya 2 rakaat. Masuk aja.
Masya Allah. Umpamanya contoh ya, kita jalan, tiba-tiba mampir. Mampir kita ke masjid. Mungkin ada hajat, ada keperluan, sakit perut dan sebagainya. Masuklah masjid kita. Liwat deh. Sampai ke kamar mandi, liwat lagi keluar. Balik dari situ. Tidak sholat sama sekali. Minimal sholat 2 rakaat dia bilang. Masya Allah, mampir sholat 2 rakaat. Masya Allah. Apalagi kita masuk masjid, dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Masya Allah. Sholat. Kalau ada sempat Ustaz, andai masuk masjid, ada majelis taklim, ada Ustaz ceramah. Gimana Ustaz? Sholat atau duduk? Maka dianjurkan oleh ulama duduk. Kenapa? Kita bisa ganti nanti dengan al-baqiyatus salihah 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Duduk kita. Kenapa ada sholat Ustaz? Karena saat kita sholat, sedang ada majelis taklim, pikiran kita tidak khusyuk. Separuh baca Quran, separuh dengar ceramah. Akhirnya bingung, berapa rakaat yang sholatnya. Maka kita ini diciptakan satu hati. Hanya satu hati dalam satu dada. Tidak bisa memikirkan 2 hal dalam satu waktu. Tidak bisa. Kita ini harus fokus satu. Jadi kalau orang dengar ceramah, fokus dengar ceramah. Tidak bisa dengan zikir. Tidak bisa. Ada orang zikir sambil dengar ceramah. Bingung nih. Mana yang fokus? Maka satu. Fokus kita di mana? Nah, jadi masuk masjid, sholat 2 rakaat. 4. Rajulun yamurru 'alal maqabir wa lam yusalli 'ala ahlihi wa lam yud'u lahum. Ada seseorang yang lewat kuburan. Lewat kuburan. Ketika lewat kuburan, wa lam yusalli 'ala ahliha. Tidak mengucapkan salam kepada ahli kubur. Masya Allah. Dan tidak mendoakan mereka. Jadi lewat kuburan. Jadi saat kita lewat pemakaman, minimal kita kirimkan salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar darul kaum mu'minin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nahnu antum salafuna wa nahnu bil athar. Masya Allah. Ini doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi salam, assalamualaikum ya ahlul kubur, minimal salam. Kemudian baca Al-Fatihah. Masya Allah, kalau bisa kirimkan doa-doa untuk mereka. Masya Allah, doa. Ini lewat kuburan, baca salam. Jangan minta maaf. Kadang kita kalau lewat kuburan, bukan baca salam, nambah gas. Apalagi malam kita lewat kan. Depan kuburan, depan ini. Gas 40, tiba-tiba 120. Akhirnya nomor lah, batang pisang. Gara-gara hantu semalam ini. Nyara hantu loh. Masya Allah. Padahal kita yang ketakutan. Tidak usah. Kenapa? Kuburan itu tempat kita. Bisa jadi tempat yang akan membahagiakan atau tempat yang akan na'udzubillah sangat-sangat menakutkan. Sayyidina Utsman kalau lewat kuburan menangis sejadi-jadi. Sayyidina Utsman, padahal beliau mantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah dijamin masuk surga. Ma dara Utsman ma fa'ala hadzal yaum. Tidak akan terkena keburukan setelah apa yang dilakukan hari ini. Sayyidina Utsman itu kalau sedekah luar biasa, 300 unta sekali sedekah. Bayangkan kalau 300 unta, 1 unta 50 juta, kalikan aja. 3M kurang lebih. Sekali sedekah. Belum lagi kudanya, belum lagi makanan, semuanya. Jadi memang orang kaya itu peluang surganya dengan harta. Kalau kami Ustaz buntu Ustaz. Jangan cari dengan harta, cari yang lain. Kenapa? Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Allah bagi amal kita ini seperti Allah bagi rezeki. Ada yang diberi Allah harta, dengan harta yang dia masuk surga. Ada yang dengan ilmunya dia masuk surga. Ada yang dengan tenaga yang dia masuk surga. Ada yang dengan pengaruhnya dia masuk surga. Masya Allah. Maka ambil bagian kita. Tidak bisa bangun masjid, minimal memakmurkan masjid. Hadir. Kita baca. Jangan sampai bangun masjid tak bisa. Mantu nolong masjid tak galak juga. Diajak gotong royong sungkan. Mati nak masuk surga. Alhamdulillah ya. Kadang Masya Allah. Maka ini penting. Kita ambil peluang. Kita silahkan peluang masing-masing. Tidak harus sama. Ada orang kuat sholat sunnah ada. Ada orang kuat puasa sunnah ada. Beda-beda. Aku
Kalau diajak sholat sunat, tahajud, sholat hajat, sholat tobat, kuat Ustaz. Tapi kalau diajak puasa sunnah, minta maaf, nyerah aku Ustaz. Kenapa? Tidak kuat nengok pempek telur. Tidak kuat, pagi-pagi nengok tekwan, tidak kuat. Tapi kalau sholat sunnah kuat. Ada orang-orang ini. Masya Allah. Ada yang kuat zikir, ada. Masya Allah. Ada yang kuat sedekah. Masya Allah. Aku kalau diajak zikir kuat, saya nak berdalu, laju. Tapi kalau sedekah minta maaf, Ustaz, buntu. Tak bisa, ambil bagian kita. Masya Allah, jadi masing-masing gitu. Masya Allah, jadi tinggal kita ridha atas ketetapan Allah. Ridha atas ketetapan Allah. Sururul qalb ala madaratil qada. Hati senang menerima takdir Allah. Jadi semua kita ada bagiannya. Ada peluang masuk surga. Masya Allah, bagian dari Allah. Maka semua kita masuk kuburan. Sayyidina Utsman, beliau ketika lewat kuburan nangis. Apa kata Sayyidina Utsman? Kata Sayyidina Utsman, ini tempat. Kalau aku selamat, fama ba'dahu aisar. Setelah ini akan lebih mudah. Tapi kalau di sini aku susah, celaka, setelahnya akan lebih berat. Itulah kuburan kita. Masya Allah. Maka kalau lewat kuburan itu merenung. Jadi nasihat terhebat tuh kuburan. Lewat kuburannya. Maka kata Imam Ghazali, kalau kalian banyak masalah, banyak beban hidup, cobalah berdiri sejenak di depan kuburan. Berdiri sejenak. Pandanglah orang-orang yang dulu pernah hidup bersamamu. Keluarga, sahabat, teman. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka harapkan saat ini saat masuk ke dalam tanah? Tidak ada yang lain. Kecuali ingin hidup sehari saja. Hidup sehari saja. Apa tujuannya? La yasjudullah walau sajdatan wahidah. Mereka ingin hidup dan sujud di hadapan Allah. Walau hanya satu kali sujud saja. Mereka ingin hidup seperti kita. Ingin sholat, ingin ibadat. Masya Allah. Hanya sehari saja kalau diberi kesempatan. Laula akhiratani ila ajalin qarib fasaddaqa. Pengen sedekah yang punya harta. Wa aku minas sholihin. Jadi orang baik. Masya Allah. Itu harapan mereka dan kita masih ada di dunia. Artinya apa? Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Allah ingin kita nambah amal. Allah ingin kita istighfar atas semua dosa-dosa kita. Masya Allah. Allah tidak butuh dengan kita. Sama sekali tidak butuh. Dengan ibadah kita tidak butuh. Masjid tidak butuh dengan kita. Quran tidak butuh dengan kita. Zikir tidak butuh dengan kita. Tapi kitalah yang butuh dengan masjid. Kitalah yang butuh dengan Quran. Kitalah yang butuh dengan zikir. Orang tidak mau datang ke masjid, silakan. Silakan tidak mau. Masjid tidak butuh dengan kita. Tapi kita ini butuh dengan masjid. Karena hati kita, ruh kita, jiwa kita ada di dalam masjid. Qalbun yata'allaqu bil masajid. Hati orang-orang yang terikat dengan masjid, rindu dengan masjid, senang dengan masjid, masa berjuang untuk masjid, habis-habis saya mengamalkan masjid. Inilah hati nanti yang di hari kiamat akan dapat naungan khusus di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Yang kemudian, yang kelima, rajulun dakhala al-Madinah fil yaumil jum'ah, tsumma kharaja min shalil jum'ah. Ada seseorang yang berjalan masuk kota, sudah sampai di tempat itu. Nah, sudah sampai di tempat tujuannya di hari Jumat, tapi dia tidak sholat Jumat. Nah, walaupun sebenarnya dia boleh nanti jamak atau qashar, tapi sebagusnya kalau sudah sampai di tempat, sudah siap, maka laksanakan sholat Jumat, ikut sholat Jumat, karena berkahnya beda. Maka Jumat ini istimewa. Hari Jumat dalam hadis, afdal indallah min yaumin nahar wa yaumil fitr. Hari Jumat lebih hebat, lebih istimewa dari hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Allah. Ini hari istimewa. Maksud hari raya kita, hari semangat ibadah, hari Jumat. Bayangkan hari raya Idul Fitri kalah. Kita kalau hari raya Idul Fitri semangat luar biasa. Nah, jam 6 ini lah penuh masjid. Lapangan sudah penuh orang. Sampai saya tanya, Bapak kok pagi sekali datang? Iya Ustaz, kalau siang tidak dapat tempat di sini. Oh. Saya tanya, Bapak sudah sholat subuh belum? Besok sholat subuh. Ini tahu sekali. Lemati ku pakam juga Bapak. Subuh belum, tapi Idul Fitri datang. Semangat dia, pakai baju baru. Masuk, ada yang lupa ngelepas merek juga. Tulisan besar di belakang, diskon 20%. La ilaha illallah. Semangat, saking semangat nih hari Idul Fitri. Hari Jumat lebih istimewa dari hari Idul Fitri. Maka kita harus semangat hari Jumat. Bangkit kita. Masya Allah. Hidupkan dari pagi. Semampu kita.
Siang sambut sholat Jumat dengan semangat. Sore hidupkan kan ada sa'ah Fatimiyah, sa'ah mustajab doa. Sampai sore. Ulama dulu dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, kalau mereka sudah datang hari Jumat, dari mulai Jumat sampai maghrib tidak pulang lagi dari masjid. Allah, tidak pulang lagi. Masuk dari Jumat dia sudah siap-siap dari pagi makan dan sebagainya sampai maghrib tidak pulang-pulang ke rumah. Kenapa? Hari istimewa. Ada juga jamaah saya tanya. Saya lihat memang jamaah itu kan macam-macam. Ada yang memang dari pagi datang, ada yang zuhur. Saya lihat bapaknya dari zuhur. Zuhur datang masjid. Masya Allah. Asar masih ada di masjid. Sholat maghrib ada lagi di masjid. Oh bapak mulai lah rajin dia kita. Tak bergerak dari masjid. Saya tanya Pak, iya. Bapak tumben rajin sekali datang ke masjid. Iya Ustaz. Ngapo? Daripada di rumah. Ngapo di rumah? Kena marah orang rumah. Kena usir bapak di rumah. Walhasil datang di masjid. Masalah. Yang penting datang di masjid. Itu luar biasa. Datang ke masjid. Hidupkan waktu istimewa. Kesempatan tidak datang dua kali. La tadri fi'la salihati illa ghad. La'alla ghad ya'ti wa anta fil la'ad. Jangan tunda kebaikan itu sampai besok. Jangan tunda nanti. Kenapa? Besok tetap datang. Mungkin hari esok tetap ada. Namun kita yang sudah tiada. Itu yang sangat menakutkan. Sehat, kuat, gagah, punya harta. Tidak ada yang menjamin kita. Idza janna lail, hal ta'ishu ilal fajr. Masuk waktu malam, tidak ada yang menjamin kita hidup sampai pagi. Begitu cepat hari ini. Masya Allah. Cepat sekali. Yang muda jangan jumawa. Masya Allah. Yang sudah berumur. Apalagi sudah saatnya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yang keenam. Rajulun nazala fi ma'alatihi rajul alim walam yadhab wa yata'allamuna minhu syai'an minal ilm. Ada seseorang yang datang ke rumah orang alim. Atau bertemu orang alim. Masya Allah. Namun dia walam yadhab yata'allam minhu syai'an minal ilm. Dia tidak dapat ilmu. Bertemu ulama, bertemu orang soleh, tidak ngambil pelajaran, tidak ngambil hikmah. Maka kita bertemu orang baik, ketemu orang soleh itu ambil pelajaran walau hanya satu pelajaran. Kenapa? Jadi pertemuan itu berharga. Minta maaf. Walaupun setelah majelis habis itu putus. Umpamanya. Kita kan alhamdulillah Ustaz. Aku ketemu Ustaz ini kemarin. Mana buktinya? Foto. Foto itu kan bukti kita pernah bertemu. Tapi bukan bukti kita pernah bersama. Hanya bertemu. Karena kebersamaan itu kan panjang. Nah, jadi kalau bertemu orang soleh, bertemu orang alim, ambil hikmah, ambil ilmu, ambil pelajaran. Datang ke rumah Ustaz, ambil hikmahnya. Maksud apa yang disampaikan ada hikmah-hikmah. Jangan hayal kelakar aja pokoknya. Kalau ketemu Ustaz kelakar ya pokoknya. Masya Allah. Walhasil tidak dapat ilmu. Jadi sayang. Yang ketujuh, rajulan wa tufariqu wa lam yas'al kullu wahid minhuma an ismi sahibi. Ada dua orang yang bertemu. Ngobrol, cerita sampai dia pergi, tidak tahu siapa yang diajak cerita, namanya tidak tahu. Nah, ini kurang bagus. Jadi kalau kita ketemu siapapun, minimal pertama tanya nama. Atau sebelum pergi kita tanya dulu nama. Siapa nama bapaknya? Nah, kita kelakar, ketemu. Oh mana? Oh Palembang. Oh Palembang. Oh ketemu di Jakarta mau. Kelakar ya, Masya Allah. Palembang di mana? Di Lahat. Kalau kejauh ya. Ya seorang ngomong Palembang padahal di Lahat, di Muaraduo. Oh mau Palembang kalau mati kalau Palembang ini Pasar Buto. Kan? Gandus. Masih Palembang lah warga jauh. Borang, masih Palembang. Ini Palembang mana? Lahat saya doang kejauh Bang. Masya Allah. Sampai ngobrol cerita, Masya Allah. Lama udah makan pempek, cerita model, tekwan segala ya. Sampai dia pergi, ditanya, asik kan ngobrol tadi. Dengan siapa ngobrol? Oh, tidak tahu siapa tadi. Namun tidak tahu. Masya Allah, tanya dulu namanya. Masya Allah, siapa? Maka ini penting. Tanya namanya. Masya Allah. Walhasil. Nah, ke-8. Yang ke-8. Rajulun da'a rajulun ila diyafati wajaba summa lam yahad ila diyafat. Ada seseorang yang ngundang orang, tapi yang ngundang tidak datang. Nah, itu kadang minta maaf. Ayo datang ke masjid, ayo ramaikan masjid. Bapak itu tidak muncul. Yang ngundang tidak datang. Itu kurang bagus. Jadi kalau bisa kita yang ngundang, kita yang datang. Pertama, kita yang duluan. Tunjuk. Mana yang? Kadang Ustaz diundang siapa? Bapakan. Mana bapak itu? Oh, dekati bapak itu saya. Walhasil ada. Maka ini luar biasa. Jadi kalau kita mengundang seseorang,
kitalah dulu yang datang. Masya Allah. Itu berkah. Masya Allah. Dan yang kesembilan, syabun yuti' syabab oleh talibul ilm wal adab. Ada anak muda, Masya Allah, yang habis waktunya tidak pernah belajar ilmu. Ini jadi penyesalan nanti dan tidak belajar adab. Yang 10, rajulun sya'ban wajaruhu ja'i wa lam yu'tihi min ta'amihi syai'a. Ada seseorang tetangganya lapar, tetangganya susah, tidak pernah dia beri walaupun hanya satu suap nasi, satu teguk air. Ini luar biasa. Jadi musik yang haram kata ulama adalah sendok kita yang bertemu dengan piring kita terdengar oleh tetangga, sedangkan dia sedang kelaparan. Maksud itu musik yang haram kata para ulama. Maka mudah-mudahan ya Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal. Ini majelis zikir. Yang satunya majelis yang paling utama adalah wa ya'allimunal ilm. Mereka majelis yang kedua wa yata'allamunal fiqh wal ilm. Belajar ilmu. Masuk. Majelis yang pertama majelis zikir. Majelis yang kedua majelis ilmu. Nah, wa yu'allimunal jahil. Ajarkan orang yang tidak tahu. Fahum afdal. Inilah majelis yang lebih afdal dari yang pertama. Masya Allah. Jadi di antara keduanya ini baik kata Nabi. Tapi majelis ilmu lebih unggul, lebih istimewa dari majelis yang pertama. Masya Allah. Jadi berkah. Dua-duanya baik. Maka majelis zikir itu luar biasa. Ada majelis zikir, ada majelis ilmu. Alhamdulillah. Kemudian apa kata Nabi? Wa innama bu'itsu mu'alliman. Aku diutus untuk menjadi pengajar. Mu'allim. Dan yang hebat apa? Qala summa jalasa fihim. Nabi Muhammad duduk bersama mereka. Allah. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad duduk mendengarkan nasihat sahabat. Padahal Nabi itu memiliki ilmu semuanya. Awalina wal akhir. Ilmu dulu, ilmu yang akan datang Nabi sudah tahu. Semua ilmu sahabat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi masih mau dengar nasihat dari sahabat. Artinya apa? Tidak ada kesombongan. Tidak ada merasa hebat. Nabi Muhammad mau dengar nasihat dari sahabat. Maka begitu tawadhu namanya. Mau mendengar nasihat. Maka ini luar biasa. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat singkat untuk saya pribadi. Dan mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Mengisi waktu yang istimewa habis subuh. Jadi habis subuh ini istimewa. Allah membarik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi hari mereka. Jadi habis subuh duduk berzikir, majelis salim, baca Quran sampai terbit matahari. Masya Allah, salat 2 rakaat pahalanya seperti haji dan umroh. Alhamdulillah. Tamah kata Nabi sempurna. Maka ambil bagian. Habis subuh jangan tidur. Habis subuh jangan aktivitas yang tidak manfaat. Masya Allah, lakukan aktivitas yang penuh dengan pahala. Ini salah satu majelis ta'lim. Yang mudah-mudahan Allah satukan hati kita, Allah istiqomahkan kita, Allah berikan kita rezeki yang banyak dan barakah. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah, anak keturunan soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu keberkahan, kemudahan segala urusan dunia akhirat. Allah istiqomahkan kita sampai nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ba'da tulul umur fi ta'atillah wa rasulih. Setelah panjang umur dalam taat ibadah, istiqomah dalam amal saleh. Mudah-mudahan hati kita selalu terikat dengan masjid, senang dengan kebaikan, bertemu orang-orang baik, dan kita selalu bersama dengan orang baik dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina maulana Muhammadin salatan takunu li kulli husnin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqam shifaa wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, ampunkan dosa kami semua ya Allah, yang terlihat, yang nampak, yang sengaja, yang tidak sengaja ya Allah, yang terang-terang, yang sembunyi-sembunyi ya Allah, yang dulu maupun yang akan datang ya Allah. Wali walidina, dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup, panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, luaskan rezeki mereka ya Allah. Yang sudah meninggal dunia, maafkan kesalahan mereka, terima amal ibadah mereka, tempatkan di taman surga ya Allah. Wa masyayikhina, guru-guru kami semua ya Allah. Wali ashabina, sahabat-sahabat kami ya Allah. Wali man ahsana ilaina, orang yang baik dalam kehidupan kami ya Allah. Wali man uswana bidu'a, dan semua yang menitipkan doa terbaik kepada kami ya Allah. Jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, dan semua kaum mukmin mukminat dimanapun berada ya Allah, jiran tetangga kami, sahabat kami ya Allah, semua orang-orang yang mencintai kami dan kami cintai mereka ya Allah.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم بارك لنا في اولادنا وازواجنا ولا تضرهم ووفقنا واياهم في طاعتك وارزقنا برهم اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما berkahi perkumpulan kami pagi hari ini ya Allah وتفرقا من بعدي وتفرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا شكيا مدفودا ومحروما اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا مني ولكم منكم terima kasih segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan tausiah subuh bersama Al-Ustaz Ibnu. Ada sedikit yang mengaku garis bawah tadi, katanya tadi sifat jangan berburuk sangka kepada wong yang datang masjid. Perkara niat dia ya itu urusan dia dengan Allah SWT. Baiklah, Bapak Ibu jemaah subuh rahimahumullah, sampailah kita di penghujung acara. Kita tutup saja acara ini dengan sama-sama membaca Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini untuk komentar silakan diatur di belakang dulu, kita sisi foto dulu sama Pak Ustaz.